Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah bi aliyil azim. Pemirsa yang berbahagia, pada malam hari ini kita memperingati peristiwa Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada tahun 2 sebelum Hijriah. Tepatnya adalah pada tahun 620 Masehi. Sekarang adalah tahun 1441. Berarti Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakan Isra wa Mi'raj 1443 tahun yang lalu. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, Surah Al-Isra 1 ini ada beberapa pemahaman. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, keagungannya, sehingga hambanya supaya takjub kepada kekuasaan Allah dengan mengucap subhanallah. Ayat ini diawali dengan subhanalladzi, Maha suci Allah, alladzi barakna, alladzi asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW lailan pada waktu malam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, yang kami telah berikan keberkahan kepada penduduk Mekah dan sekitarnya, supaya pula kita memperlihatkan kekuasaan keagungan Allah kepada hamba-hambanya. Innahu was-sami'ul basir, karena dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua supaya satu, kita selalu mengagungkan Allah, selalu mengucapkan kalimat subhanallah apabila melihat keajaiban-keajaiban yang menakjubkan. Itulah kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada kita. Yang kedua adalah supaya kita ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam ibadah, yaitu apa aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah adalah selalu dekat dengan masjid. Yang ketiga adalah bahwa orang yang selalu beriman beribadah kepada Allah adalah orang yang selalu mendapatkan berkah. Disitulah Allah pula menunjukkan kekuasaannya. Untuk itu, bahwa peristiwa Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan perintah kita supaya istiqomah di dalam ibadah sholat khususnya, karena sholat adalah tiangnya agama, sholat adalah kepalanya ibadah. Dengan sholat pula kita memohon kepada Allah, dan juga diiringi dengan kesabaran. Dengan salat pula kita mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat 5 waktu inilah yang kemudian kita istiqomah, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa dengan salat kita memohon kepada Allah dan juga diiringi dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga dengan sholat.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang sekarang kita sedang hadapi adalah soal penyakit virus corona. Marilah pertama kita berdoa sebagai bentuk dekatan diri kita kepada Allah. Sekaligus kita berikhtiar, doa dan ikhtiar, takdir dan ikhtiar harus kita sinergiskan. Karena bagaimana kita mampu mencegah dari segala bala penyakit supaya kita tetap dalam keadaan sehat, maka kita supaya berdoa kepada Allah terjauhkan dari segala penyakit dan juga ikhtiar, yaitu menjaga diri, termasuk bersih badan kita, bersih hati kita, bersih bahkan kita, bersih rumah kita, bersih lingkungan kita. Dan juga kita sekarang ini yang sedang menghadapi wabah virus corona, supaya jangan berkerumunan sementara, jangan bersalaman sementara, juga termasuk dalam keadaan darurat kita sholat juga di rumah boleh, berjamaah di rumah boleh, tidak sholat Jumat juga boleh diganti dengan sholat zuhur apabila kita datang ke masjid. Kemudian terutama yang punya penyakit atau yang ada indikasi terkena corona, supaya tidak menular kepada orang lain dan juga tidak tertularkan kepada yang lain. Ini kita patuhi fatwa ulama dan juga aturan dari pemerintah, supaya kita mengkarantinaakan diri, dalam arti ini bentuk kita ikhtiat kehati-hatian kita, sekaligus kita memohon kepada Allah supaya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, terjauhkan dari segala penyakit dan juga termasuk dari virus corona ini. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat sama dengan mendirikan agama, siapa yang merobohkan salat sama dengan merobohkan agama. Maka di tengah-tengah semacam ini, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan salat 5 waktu, dengan doa kita, walaupun sementara kita bisa di rumah atau bisa di masjid, dan tentunya ikhtiar kita, jangan kita kemudian berkerumunan, berkeliaran, bersentuhan, dikhawatirkan tertularkan virus corona ataupun menularkan virus corona. Ini dalam keadaan yang semacam ini, supaya kita semakin berhati-hati dan kita terselamatkan. Yang terakhir adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'ai, Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina wa yauma yaqumul hisab. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan memperingati Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan, mendapat kesehatan, juga terjauhkan dari segala penyakit, dan juga kita tetap bersatu rukun mendapatkan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.